Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, uwasi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita rujuk adalah kitab hadis yang kita rujuk adalah hadis Arba'in Nawawi, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-20 dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-20 ya. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-ula, sesungguhnya di antara perkataan sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia adalah, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Jadi itu agak cukup singkat hadisnya Bapak Ibu rahimakumullah. Hadis yang ke-20 ini secara khusus berkaitan dengan sifat malu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ulang lagi hadisnya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abu Mas'ud. Jadi diriwayatkan dari ayahnya Mas'ud. Mas'ud itu artinya ayahnya Mas'ud ya. Abu Mas'ud namanya adalah Uqbah bin Amr al-Ansari. Maksudnya al-Ansari itu berarti dia orang Ansar. Berarti orang mana?
Madinah. Jadi berarti ini orang Madinah, orang Ansor, orang Madinah. Al-Badri, berarti sahabat ini adalah apa? Pejuang Badar. Al-Badri. Ada yang? Iya, Al-Badri ya. Yang Badri ya. Al-Badri. Jadi berarti sahabat yang melewatkan hadis ini adalah orang Ansor, Al-Ansori atau Al-Jawi kalau orang Jawa, Al-Maduri kalau orang Madura ya. Al-Banteni mungkin ya, Banten gitu. Gitu. Jadi Al-Ansori, Al-Badri, dan dia pejuang Badar. Ini dinisbatkan semuanya. Jadi beliau orang Ansor, orang Madinah, ini orang yang sangat luar biasa sebetulnya orang Ansor ya. Udah salah satu orang yang memang beriman kepada Rasulullah di awal-awal Rasulullah diutus berat itu sebetulnya. Jadi menjadi orang Ansor yang betul-betul beriman kepada Rasulullah itu sangat berat. Kenapa? Karena memang beriman kepada Rasulullah di masa sulit, paceklik lah kalau bahasa sekarang gitu ya. Kalau kita kan tenang-tenang saja, mudah mengatakan beriman kepada Rasulullah. Tetapi bagi orang Ansor, termasuk orang Muhajirin, orang Mekah yang beriman kepada Rasulullah, itu tentunya berat. Kenapa? Karena Rasulullah diancam hidupnya gitu ya. Ketika ada orang yang mengatakan keimanan di masa-masa sulit, masa-masa sulitnya Rasulullah, itu tentunya sangat-sangat luar biasa. Dan memang orang Ansor termasuk orang Muhajirin ini memang sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Allah sebutkan di Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, surah At-Taubah ayat ke-101, kata Allah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Adapun orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, baik itu dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah kemudian mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Benar apa tidak ya? Tadi sahabat nyebut apa tadi saya? At-Taubah ayat 100 mohon maaf, ayat 100 ya. Ayo betul. Ayo, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha memeluk agama Islam ini. Jadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Orang-orang Ansor. Dan orang-orang Ansor itu juga oleh Allah diberikan predikat sebagai orang yang dermawan, orang yang mendahulukan kepentingan saudaranya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat ke-9. Kata Allah, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi salah satu pujian Allah yang dilontarkan kepada orang-orang muhajirin, mereka orang-orang Ansor menyambut orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah. Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan saudaranya padahal sebetulnya mereka juga dalam keadaan
butuh. Jadi jangan dibayangkan orang Ansor yang membantu orang Muhajirin itu kaya-kaya semua atau dalam keadaan lapang semua, tidak. Tetapi sekalipun kondisi mereka juga dalam keadaan sulit, tetap tidak menghalangi mereka untuk membantu orang-orang Muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kata orang itu kan, tidak menunggu kaya untuk bersedekah, untuk menderma. Kalau saya kaya baru mau sedekah gitu kan. Tidak harus seperti itu juga, dan itu memang dipraktekkan oleh orang-orang Ansor. Mereka tidak menunggu kaya, tidak menunggu kondisi lapang untuk menderma kepada orang-orang Muhajirin. Tetap dalam kondisi apapun diusahakan al-ithar, yu'thiruna ala anfusihim, membantu orang lain, mendahulukan kepentingan saudaranya yang datang dari Mekah itu. Dan ternyata periwayat hadis ini, Uqbah tadi adalah orang Ansor tadi, Uqbah bin Amr yang meriwayatkan hadis ini. Beliau orang Ansor dan termasuk pejuang Badar. Udah berlipat-lipat gitu ya keutamanya. Orang Ansor, kemudian pejuang Badar. Bahkan kata Rasulullah SAW itu berkaitan dengan para pejuang Badar. Kata Rasulullah, lan yadkhulan nara ahadun syahida badaran. Tidak akan masuk neraka orang yang mati syahid di medan perang Badar. Itu. Jadi bahkan bukan hanya yang mati syahid di perang Badar, orang yang ikut di perang Badar sekalipun tidak wafat ketika perang Badar. Gitu. Ya, jelas sekali gitu ya. Karena kondisi saat itu sangat sulit sekali. Kalau kita sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah hidup di zaman itu, mungkin kita ikut Abu Jahal gitu ya, atau ikut Abu Lahab dan Abu yang lain ya. Kenapa? Karena Rasulullah saat itu kondisinya sangat terancam. Daripada ikut Nabi terancam, mending ikut Abu Jahal kata mereka gitu ya. Kata kita mungkin ya, kalau seandainya hidup di zaman Rasulullah di awal-awal Islam itu. Jadi itu sedikit kita melihat keutamaan dari orang-orang Ansor atau orang-orang Madinah dan para pejuang Badar. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah ini. Kata beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah mengatakan sesungguhnya di antara perkataan Nabi terdahulu adalah, ketika engkau tidak malu maka lakukanlah sesukamu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama, sifat malu itu merupakan warisan para nabi dan rasul. Jadi memang memiliki sifat malu itu sifat malu adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, termasuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sifat malu. Dan tentunya memang banyak Bapak Ibu rahimakumullah ajaran para nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yaitu sifat malu, dilanjutkan oleh Rasulullah dan disampaikan kepada para sahabatnya termasuk kita agar memiliki sifat malu.
Nah, jadi tadi kami sampaikan sifat malu adalah warisan yang diwariskan oleh para nabi dan rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak ajaran-ajaran nabi yang lain yang terdahulu yang dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satunya selain malu? Ajaran nabi terdahulu yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad ya banyak, puasa gitu ya, yang sering kita dengar. Kan kata Rasulullah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Duhai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Itu artinya puasa bukan ajaran baru, bukan syariat baru, tetapi merupakan syariat yang pernah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya Bapak Ibu rahimakumullah, syariat yang ada sebelum Nabi Muhammad ada yang dilanjutkan oleh Rasulullah, tetapi juga ada yang dihapus. Dihapus. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi ada ajaran Nabi terdahulu yang dilanjutkan oleh Rasulullah, tetapi ada juga ajaran para nabi terdahulu yang kemudian dihapus, dinasah, diganti ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Ya banyak. Seperti kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, saya diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Apa di antara 5 hal itu? Nusirtu birru'bi, saya diberikan pertolongan oleh Allah dengan diberikan rasa gentar kepada musuh-musuh saya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu ditolong oleh Allah dengan cara apa? Musuh-musuhnya, orang-orang kafir, diberikan rasa takut, rasa gentar. Jadi udah gemeteran sebelum bertanding gitu ya. Itu pertama. Kemudian kata Rasulullah juga, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan tanah dijadikan sebagai masjid dan suci. Jadi boleh jadi sebelum Nabi Muhammad tanah itu najis gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Itu. Kata Nabi, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dan tanah di zaman saya, masa saya ini dianggap suci, dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau tayammum pakai apa? Debu atau tanah lah bahasa kasarnya gitu ya. Dan kita boleh tentunya sholat di lawangan gitu ya. Suci seandainya tidak pakai sejadah sekalipun, dan di tanah itu tidak ada letong ya. Itu tidak ada celatongnya gitu ya. Celatong bahasa Madura ya. Tidak ada kotorannya, gak apa-apa sholat di situ, dan itu suci kalau memang tidak kotor gitu ya, atau bersih lah tanahnya, atau tanahnya itu tanah kering, itu suci tetap. Nah, itu bedanya kata Nabi SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan untuk saya dan umatku harta rampasan. Nah itu ghanimah, ghanaim. Jadi misalkan
dalam peperangan, pihak musuh kalah, kemudian senjatanya berceceran, ya entah itu tombaknya, pedangnya, atau mungkin kudanya, untanya, boleh dirampas, diambil oleh Rasulullah gitu ya, dan diberikan kepada para sahabat. Ghanimah. Dan ghanimah itu di zaman sebelum Nabi Muhammad diharamkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, ghanimah, harta rampasan di zaman Nabi dihalalkan, diperbolehkan. Gitu ya. Ada mungkin orang bertanya, "Loh kok ghanimah diperbolehkan diambil oleh Nabi?" gitu ya. Ada dijawab kemudian, kalau Anda gitu kan mau dibunuh, mohon maaf gitu ya, oleh orang menggunakan pisau, udah kita berhasil kita tangkap pisaunya, orangnya lari, apakah akan kita kembalikan pisaunya? Ini pisaunya, nanti bunuh lagi saya, kan gitu juga ya. Artinya senjata yang dia pakai udah berhasil kita ambil, mungkinkah akan kita kembalikan? Kalau kita kembalikan itu sama saja agar kita dibunuh lagi gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu. Seandainya harta rampasan itu dikembalikan, itu artinya udah besok bunuh kita lagi, perangi lagi, sama saja bunuh diri jadinya. Makanya kemudian harta rampasan itu diperbolehkan untuk diambil, untuk dirampas, ghanimah itu. Yang berapa tuh? Yang ketiga ya? Yang ketiga. Sekarang yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bu'ithtu ila nasi ammah, dan saya diutus kepada seluruh umat manusia. Ini jelas gitu ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia, dan ini tidak terjadi kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh lah, Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Mereka hanya diutus oleh Allah kepada sekelompok orang tertentu pada periode tertentu. Saya ulangi, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada sekelompok orang tertentu untuk masa terbatas tertentu. Makanya kitab-kitab para nabi sebelum Nabi Muhammad tidak dijaga oleh Allah ya, memang tidak untuk semuanya gitu ya. Beda kasusnya dengan Al-Quran, karena Quran itu walaupun diturunkan di Arab, tetapi memang universal, berlaku untuk seluruh umat manusia, maka dijaga kemurniannya, keasliannya, ajarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia, baik orang Arab ataupun non-Arab, orang kulit putih termasuk orang kulit merah atau hitam gitu ya. Itu, dan memang tidak ada bedanya dalam Islam itu. Tidak ada bedanya. Entah kamu rambutnya keriting lah, hitam lah gitu ya. Tidak ada bedanya. Tentunya yang membedakan adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering dengar gitu ya, Bilal bin Rabah yang kulitnya hitam pekat, ternyata terompahnya sudah terdengar di surga. Bayangkan loh itu ya. Udah. Padahal dulunya adalah seorang budak hitam. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, syariat umat terdahulu ada yang dilanjutkan oleh Rasulullah, tetapi ada juga syariat umat terdahulu yang kemudian diganti, dihapus di zaman periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu di riwayat di zaman Nabi Musa itu,
Kalau ada pakaian terkena najis harus digunting setidaknya gitu ya. Misalkan pakaian lengannya terkena najis, digunting itu bagian lengannya, kalau tidak ya dibuang sekalian gitu ya. Ternyata di zaman kita cukup disucikan dengan air, misalkan seperti itu. Termasuk di zaman Nabi Musa juga disebutkan kalau mereka ingin bertobat harus dibunuh. Bayangkan loh itu. Jadi ada orang melakukan kesalahan, menyembah patung atau menyembah patung anak sapi gitu ya. Kemudian ingin bertaubat, taubatnya adalah harus dibunuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 54, kata Allah, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittiqadzikumul ajla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum al-ayah. Jadi ketika ada kaumnya Nabi Musa, mereka menyembah patung anak sapi, bentuk taubatnya adalah faqtulu anfusakum, bunuh mereka itu. Ternyata di zaman periode Rasulullah, ketika ada orang kafir mau masuk Islam, ya udah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Termasuk orang fasik ingin bertaubat, beristighfar kepada Allah, astaghfirullah, selesai. Kemudian meninggalkan kefasikannya yang dahulu-dahulu itu, selesai. Beda di zaman Nabi Musa AS. Jadi memang syariat Nabi Muhammad ini adalah syariat yang terbaik sebetulnya, Bapak Ibu ya, betul. Karena memang diperuntukkan di setiap masa tanpa melihat ruang dan waktu. Sekalipun Quran diturunkan di Arab, ajaran Quran bertumbuh berkembang awal-awal di Arab, tetapi tentunya ajaran Islam itu tetap sesuai sekalipun dipraktekkan di luar Arab. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Tetap seperti itu. Nyampe kemana ya kita ini? Nah itu. Oh ya. Oh yang itu ya? Iya, lupa saya ternyata jadinya ini. Oh iya ya, yang kelima lupa Pak Ibu ya. PR ini yang kelima. Yang kelima lupa. Nanti tengah-tengah jalan kalau ingat tak sampaikan lagi. Kemudian lanjutkan hadisnya. Mengetahui sesuatu yang belum itu ya, mengetahui masa depan. Kenapa? Mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Insya Allah itu. Yang kelima. Ada musuh di sana tahu. Ya. Oh belum tahu, bukan kayaknya, beda kayaknya hadisnya. Ya intinya yang kelima qadarullah lupa. Makanya kata ini setan ya, setan disalahkan kalau lupa, ada setan. Bukan saya itu, kata setan. Kalau lupa saya yang salahkan. Ini bukan saya tapi Allah yang bilang. Kata Allah, wa ma ansanihi ulash syaitanu an adzkara. Surah apa itu? Al-Kahfi ada toh? Kata Allah, wa ma ansanihi ulash syaitanu an adzkara. Jadi ketika Nabi Musa berjalan dengan muridnya siapa? Mencari Khidir. Itu kan? Kan kata Nabi Musa kalau nanti ada ikan melompat gitu kan? Nanti bilang ya katanya. Ternyata ikan melompat gak bilang-bilang. Muridnya Nabi Musa ini Yusa, ada yang nyebut Yusa ya. Ternyata setelah ditanya, loh mana ikan yang tadi? Udah lompat tadi Musa. Loh, kamu gak bilang. Dia Yusa kemudian bilang kepada Nabi Musa, wa ma ansanihu illa syaitan an adzkara. Saya tidak lupa kecuali setan yang membuat saya lupa. Kata Yusa bilang kepada Nabi Musa alaihissalam, setan lagi-lagi salahkan gitu ya. Gitu. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkara. Surah Al-Kahfi
ayat ke-64 kalau tidak salah, lupa lagi saja ini. Intinya 6364 cari di situ. Di atas lah. Itu Al-Kahfi. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Itu. Ini yang disalahkan setan terus ini. Udah, ini lanjut Bapak Ibu ya. Al-Kahfi tadi bisa dicari 63 64. Nah, berapa? 63. Oh iya. Itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang tadi. Pertama kan hadis tadi, pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa sifat malu itu adalah warisan para nabi dan rasul. Yang kedua apa? Yang kedua belum ya? Oh belum, oh ya. Lupa lagi nih. Yang kedua, sifat malu itu adalah salah satu bukti tanda keimanan. Ini juga. Sifat malu apa namanya? Bukti keimanan. Ini juga ditopang oleh sabda Rasulullah yang lain. Kata Rasulullah, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang dari iman. Kalau iman banyak cabangnya Bapak Ibu ya. Iman banyak cabangnya. Kan kata Rasulullah, iman itu bercabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, wa adanaha, adapun cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu bukti iman juga. Misalkan di jalan ada kerikil, singkirkan. Ada duri, singkirkan. Ada duit orang jatuh, masuk kantong gitu ya. Enggak gitu, bercanda-bercanda. Singkirkan juga gitu kan. Itu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan salah satu bukti keimanan. Dan Nabi melanjutkan, wal haya'u syu'batun minal, juga termasuk bagian dari cabang iman itu. Nah, itu termasuk juga Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, kata beliau, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu maha malu dan maha menutupi. Yuhibbul haya'a was-satra, yang mana Allah cinta kepada sifat malu dan sifat tertutup. Bukan tertutup dalam artian apa namanya, gak mau diskusi ya, tertutup. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir, maka apabila salah satu di antara kalian mandi, maka hendaknya tutup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah maha malu dan maha menutupi, cinta pada sifat malu dan tertutup. Makanya kata Rasulullah, apabila salah satu di antara kalian mandi, maka tutup gitu ya, pintu ditutup, di apa lagi, dikunci misalkan, agar tidak kelihatan oleh orang lain, auratnya tidak kelihatan oleh orang lain. Jadi yang kedua, hadis yang makna yang bisa kita ambil adalah bahwa sifat malu itu adalah bukti dari keimanan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, yang bisa kita ambil adalah
Iya benar, lanjutannya malu itu tentunya termasuk akhlak yang terpuji, tentunya disesuaikan dengan kondisinya gitu ya. Kondisinya. Malu. Artinya malu ketika melakukan kemaksiatan dan apa? Dan dosa gitu ya. Jangan kebolak-balik, malu kalau beribadah. Ini kan ada gitu ya, karena kondisi-kondisi tertentu ada sebagian orang yang malu melakukan ajaran Islam. Mohon maaf misalkan ada perempuan mungkin teman-temannya tidak pakai hijab gitu ya. Kemudian kenapa kamu nggak pakai hijab? Malu, saya dibully gitu ya. Ada atau tidak seperti itu? Ada. Itu tentunya malu yang tidak pada tempatnya. Itu bukan malu yang terpuji Jina gitu ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin baru taubat malu ke masjid. Ada atau tidak seperti itu? Ada ternyata. Saya pernah dengar cerita orang sini. Mungkin Pak Iqbal nggak tahu lah. Intinya orang sini gitu ya. Jadi awal-awal insaf atau taubat gitu kan. Dulunya nggak pernah ke masjid, bahkan nggak kenal masjid sama sekali gitu. Kemudian setelah taubat gitu kan, sudah mengenal katakanlah Islam seperti itu, awal-awalnya masih malu sholat berjemaah ke masjid. Ada nggak? Ada orang sini. Siapa yang mulai cerita ke saya? Ada itu. Tapi semoga malu yang seperti itu tentunya sedikit demi sedikit perlu dihilangkan. Gitu. Malu bersedekah sedikit. Ya yang banyak sedekahnya gitu kan. Ya walaupun enggak banyak tentunya tidak ada masalah. Atau mungkin yang saya alami malu silaturahmi gitu ya. Kamu enggak malu saya. Sebetulnya kurang pas itu gitu ya. Sebetulnya kurang pas kan. Iya contoh gitu kan, contoh. Silaturahmi kan dianjurkan, sangat dianjurkan. Kemudian malu saya silaturahmi ke ustadz itu ya. Itu sebetulnya alasan yang kurang pas gitu kan. Karena malunya dijadikan motif alasan untuk tidak melakukan amal kebaikan. Malu saya ikut pengajian ibu-ibu gitu kan. Saya masih bocah soalnya ya. Ibu-ibu semua yang hadir ya. Jadi itu tentunya malu yang kurang pas. Dan banyak sih contoh-contoh yang lain yang dimana malu itu tidak ditempatkan dalam posisi yang tepat. Itu. Jadi malu ketika malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Itu benar itu. Misalkan Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang keempat ya, yang keempat. Ya, yang keempat, malu dalam hal yang terkait dengan hak Allah dan malu dalam kaitannya dengan hak manusia. Nah itu jadi malu dalam hal kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita Bapak Ibu rahimakumullah meyakini bahwa Allah kan melihat kita kapanpun dan dimanapun. Kalau kita meyakini bahwa Allah mengawasi kita, melihat kita, adalah sangat layak kalau kita malu kepada
Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan kemaksiatan dan dosa. Sama ketika ada seorang murid segan kepada ustadznya, malu ketika berbuat kesalahan ketika ada ustadznya gitu, ada pengasuhnya lah dan seperti itu. Nah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diawasi, dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat layak kemudian kita merasa malu kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Jadi memang Bapak Ibu rahimakumullah, orang beribadah itu memang motifnya macam-macam motifnya. Ada orang beribadah kepada Allah karena takut, bagus. Ada tahu tidak? Ada. Bagus juga. Jadi beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah, bagus. Bahkan Nabi juga diminta oleh Allah untuk takut kepada Allah. Kata Allah, ya ayuhan nabiyyu taqillah. Surah Al-Ahzab ayat 1. Oh duhai Nabi, takutlah kamu kepada Allah. Bagus. Bagus. Ada juga orang yang beribadah kepada Allah karena malu kepada Allah. Ada tadi karena merasa diawasi oleh Allah, gitu ya. Malu kemudian kalau kesalahannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang beribadah kepada Allah karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga, bagus juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Benar atau tidak sih? Iya kayaknya. Tak cek ya Bapak Ibu ya. Al-Baqarah 165 tadi. Ya betul. Kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus juga. Dan kita kalau memilih yang mana aja boleh. Kita beribadah karena takut kepada Allah, boleh. Beribadah kepada Allah karena takut neraka, boleh juga. Gitu ya. Beribadah kepada Allah karena malu kepada Allah, boleh juga. Karena cinta kepada Allah, sangat boleh juga. Malah lebih boleh lagi gitu ya. Ini beribadah kepada Allah karena cinta. Jadi kalau orang cinta itu mau dibalas atau tidak ada persoalan. Bahkan kalau orang cinta itu yang sebetulnya yang kita kasih banyak tapi seolah-olah sedikit. Misalkan pengantin baru gitu ya, istrinya dikasih uang berapa? 5 juta. Besar sebetulnya 5 juta itu, tapi kita masih nanya, kurang ya? Gitu kan? Nah itu. Gitu. Sebetulnya gede yang kita kasih tapi seolah-olah kecil. Mungkin ibadah kita udah banyak, tahajud iya, puasa iya, sholat iya, zakat iya, tapi seolah-olah kecil yang kita lakukan. Ada atau tidak seperti itu? Semua nggak ada. Kalau nyampe seperti itu udah dahsyat itu. Sebetulnya ibadah yang dilakukan udah rutin, istiqamah, udah tanda kutip udah banyak, tetapi seolah-olah terasa kurang ibadahnya. Dahsyat seperti itu. Sebagaimana orang sudah jatuh cinta tadi itu. Apa yang diberikan kepada kekasihnya seolah-olah terasa sedikit gitu. Bener Iqbal ya? Bener Iqbal, bener ya? Bener. Jadi itu. Itu ya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ke-20 yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa sifat malu adalah sifat yang merupakan sifat para nabi dan rasul,
Dan ini merupakan sifat yang terpuji dan merupakan salah satu bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya juga sifat malu ini juga kita tempatkan dalam posisi kondisi yang pas. Kita tidak perlu malu dalam kondisi-kondisi yang baik, amal-amal kebaikan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.